membujuk, ingin menaklukkan Yesus, tetapi setan lari. Nah, ini setan yang ingin membujuk Muhammad malah bersekutu dengan Muhammad. Betul? Setan masuk Islam. Oh, narasinya memang begitu. Nah, makanya nanti Gus Wapi jawab, betul atau tidak bahwasanya setan sudah masuk Islam. Itulah kenapa ajaran setan. nanti saya dimarah. Gak usah lah ya, jangan begitu ya. Nah, itu saja Gus Wapi. Menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu perbuatan setan. Ayatnya adalah surat Al-Isra, ayat yang tadi itu. Ya kan? Nah, sekarang nyata-nyata Muhammad melakukan perbuatan yang mubazir. Kenapa saya katakan mubazir? Karena batu itu tidak dapat mendatangkan apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Tapi dicium-ciumin artinya kurang. Ya, makasih Bang. Makasih. Hari ini kita menang tuh. Menang. Ush, Gus Wapi hari ini nangis. Ya, nangis Gus Wapi. Silakan. Jangan terlalu terganggu. Santai, slow saja, slow yuk. Jangan terlalu tegang-tegang, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan teman-teman ya, perdiskusian dari awal sampai detik ini. Kebanyakan Mas Edis bertanya dan saya yang menjawab dalam sisi keislaman. Coba kita perhatikan. Dari putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, rata-rata Mas Edis bertanya, saya menjawab pakai data. Tapi pertanyaan saya gak ada satupun yang dijawab pakai data. Dari pertanyaan keturunan, dari pertanyaan yang lain, ada nggak Mas Edis membela keimanannya dengan data Bible? Kan nggak ada gitu loh. Fokusnya Islam terus dia. Dia lupa dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Anda kalau mau bahas batu Mas Edis ya, mau bahas batu. Nih, saya kasih dalil Mas Edis ya. Nih. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah apa ini, guys? Yesus adalah batu jedar. Selamat datang di kebenaran. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya jauh lah. Lebih mulia batu Hajar Aswad dong. Baunya harum, ada di tempat mulia, didatangi orang Islam sedunia, datang ke sana butuh puluhan juta. Keren batu Hajar Aswad itu. Ini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Sampai mau bahas batu gitu loh. Yesus saja gak sebanding dengan batu Hajar Aswad, bro. Lebih keren batu Hajar Aswad. Gitu. Jadi kehebatan batu Hajar Aswad itu karena dulu dalam kisahnya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu batu dari surga. Dulu awalnya batu itu berwarna putih, ada riwayatnya. Tapi kemudian banyak orang-orang yang berdosa, kemudian dari kalangan perempuan yang haid, nifas, lalu menyentuh batu itu sampai batu itu menjadi warna hitam. Riwayatnya ada, gitu loh. Mulia dong. Meskipun tidak bermanfaat, tidak membuat bahaya, tapi pernah dimuliakan oleh seorang nabi, maka batu itu pun jadi mulia. Gara-gara apanya? Dimuliakan sama nabi, gitu loh. Faham nggak sampai di sini? Gitu. Yesusnya aja batu dibuang oleh tukang bangunan sok-sokan gitu loh. Kemudian masalah mubadzir. Di dalam surah Al-Isra di sini ada ayat begini. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir mereka adalah teman-teman syaitan. Mubadzir itu bagaimana maksudnya? Tidak berlebih-lebihan itu terhadap hal apa nih? Saya kasih data lagi Mas Edis. Ada tanya gitu loh. Nih ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu ketika hendak sholat dan makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan karena Allah gak suka yang berlebih-lebihan. Maksudnya yang tidak disukai Allah dalam berlebih-lebihan itu yang namanya mubadzir. Sedangkan kita ke Mekah, kita niru Nabi Muhammad, itu disuruh oleh Allah, begitu loh. Gitu aja gak paham Mas di sini. Atau sekarang kita bawa begini Mas Edis. Ya. Ini kita lihat di dalam 1 Petrus misalnya. Nih ya. 1 Petrus 2 nomor 4. Dan datanglah kepadanya, kepada Yesus nih. Siapa Yesus? Batu yang hidup itu. Batu yang hidup Yesus, guys.
Baru di Kristen ada pelajaran batu itu hidup, saudara. Batu punya ibu, ibu batu namanya. Bapaknya bapak batu, ponaannya ponaan batu. Gitu loh. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Sudah batu dibuang oleh manusia lagi. Bayangkan. Kita kalau mau bahas-bahas batu, Tuhan kalian tuh batu. Dalam narasi Bible secara sola scriptura gitu loh. Edis. Cuma kayak gitu loh. Kemudian kalau kita lihat di dalam, oh wes, waktunya sudah hampir habis ya. Nangis dia, saudara, nangis dia. Cie, Gus Wapi nih. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Ini berat bener nih Gus Wapi ini menjawabnya ini. Sampai halusinasinya gak karu-karuan. Gus, Yesus itu berkata bahwa Yesus adalah batu-batu yang dibuang tukang bangunan. Apakah dia adalah batu betulan? Loh, bahkan ya, kami ini disebut sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Tapi ini orang-orang beriman itu seperti batu, membangun kerajaan surga. Ya kan? Maka, masa yang sifatnya metafora jelas-jelas begitu kalian katakan batu betulan? Ini batu betulan, Gus. Kalau ini batu betulan. Namanya pun sudah Hajar Aswad, batu hitam. Gimana sih? Loh, kalau Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu maknanya Yesus bukan batu betulan. Dikatakan di dalam Bible, engkau adalah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku. Ya kan? Imanmu keras seperti batu karang yang teguh. Masa itu batu betulan? Makanya kurang-kurangin Gus membenturkan kepala ke ubin. Gus, banyak loh yang nonton di sini 10.500, nggak tahu di sana berapa itu. Banyak ini yang nonton ini dan nanti akan ini juga disiarkan di berbagai macam YouTube orang-orang itu yang tukang ngambilin konten kita ini. Banyak ini, terutama si Handi Celebes yang tukang maling konten tuh. Si Handi Celebes kerjaannya tiap hari maling konten aja. Konten mana nih yang mau dimaling nih biar bisa beli rokok katanya kan. Loh, gini Gus, gini. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tolonglah dewasa Gus. Ketika Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, masa kamu pahami itu adalah batu sungguhan? Gimana sih? Kalau ini memang batu betulan Gus, batu betulan. Dan disebutkan bahwa Muhammad mencium-ciuminya. Lalu Umar bin Khattab berkata, sebenarnya ada pemberontakan loh di hati Umar itu. Kalau tidak ada pemberontakan bagaimana mungkin dia bisa ngomong, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Pasti di hati dia itu, ini apa-apaan sih kita ini kok nyium-nyiumin begini. Pasti di hatinya Umar bin Khattab itu bergejolak. Makanya dia bilang, kalau saya tidak lihat Rasul mencium kamu, saya nggak mau nyiumin kamu. Karena kamu hanya batu saja yang nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya. Sudah tahu itu hanya batu yang nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Lo kenapa Muslim cium-cium? Tadi seperti kamu bilang, bahkan datang ke situ ke batu itu ngabisin berapa duit, injek-injekan, berapa banyak korban jiwa yang sudah ditelan akibat orang injek-injekan. Tolong Gus, ungkapkan datanya. Berapa banyak korban meninggal karena injek-injekan. Kemarin ada wanita orang Indo bikin PT di TikTok. Nangis-nangis dia bilang, saya kira orang-orang di Ka'bah ini adalah orang-orang yang benar. Ternyata Gus, mohon maaf nih, diraba-raba di jamaah kemaluannya Gus. Ngeri. Tuh. Ya kan? Katanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 25. Sesungguhnya kami menjadikan Baitullah itu tempat yang aman katanya. Kata Allah itu. Tempat yang aman. Tapi ternyata wanita ke sana malah dijamah-jamah. Ada buktinya. Tapi ternyata orang ke sana malah kepijak-pijak, keinjak-injak. Kemarin tahun 2015, kren jatuh, meninggal beberapa orang di sana. Katanya tempat yang aman. Al-Baqarah 125, dibaca lagi Gus. Tapi Gus Wapi nggak akan mengimani itu, saudara-saudara. Saya tahu Gus Wapi, Jumahan di Cilebes ini, mereka ini sudah nggak percaya Al-Quran, teman-teman. Mereka nggak percaya Al-Quran, tapi sudah kepalang basah. Organisasi sudah didirikan, APII, ya kan? Umat sudah menyokongnya dengan dana. Ini bagaimana nih kalau kita tinggalkan ini, bukan taruh mana? Coba Gus, apakah Anda beriman dengan Al-Baqarah 125?
bahwasanya rumah itu dijadikan tempat yang aman. Baitullah itu tempat yang aman. Ayo, kenapa sampai sana malah kejadian seperti itu, Gus? Nah, janganlah, Gus. Tolonglah, Gus. Umat Islam ini juga tahu kok bahwa Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangun. Itu bukan batu sungguhan. Ya. Ketika Daud bermazmur, dia menuliskan syair-syair, engkau adalah gunung batuku. Gunung batu itu berbicara mengenai pertahanan. Karena Daud itu tukang perang, dia berlindung di balik gunung batu. Jadi digambarkan Tuhan seperti gunung batunya. Masa dibilang gunung batu-batu betulan? Berat. Kalau ini nih, iya batu sungguhan. Nah. Aduh. Ayo, Ya. sesi terakhir, yuk. Silakan, Gus. Berat ini saudara-saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yesus itu dinarasikan batu, lalu Anda mengatakan itu adalah bahasa kiasan, bahasa majas. Itu sudah dijawab oleh 1 Petrus barusan, bahwa Yesus adalah batu yang diberikan nyawa. Jadi batu dikasih nyawa, kata Petrus. Akhirnya batunya hidup. Tugasnya apa? Tugasnya menghapus dosa. Bro, kalau cuma menghapus dosa, Yesus itu setingkat Hajar Aswad, bro. Hanya setingkat Hajar Aswad di Islam itu, bukan siapa-siapa dia. Kalau cuma hanya kerjaannya menghapus dosa, itu di Hajar Aswad kita melakukan kesunahan Rasulullah, melakukan Hajar Yamani, itu sudah bisa menghapus dosa. Berarti Yesus kekuatannya hanya setingkat Hajar Aswad kalau di Islam. Lalu bagaimana ketika ada orang-orang yang mati ingin mencium batu Hajar Aswad? Lah itu bedanya Islam dengan Kristen, bro. Kalau Islam, ketika Nabi Muhammad menyuruh kepada sebuah kesunahan, kita berlomba-lomba mati-matian untuk melakukan kesunahannya. Itu umat Islam. Kalau Yesus ketika disalib, ada nggak muridnya yang bela dia? Kabur semua. Ada nggak ketika Yesus di tiang salib ya? Lalu ketika dia itu menarasikan Eloi Eloi lama sabachthani, Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku, muridku kabur semua ya Tuhan. Loh, kalau Nabi Muhammad, bro, ketika Nabi Muhammad mengatakan mencium batu Hajar Aswad dapat pahala, kita berlomba-lomba karena kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda memang. Ketika di perang Uhud misalnya, Nabi Muhammad dipanah oleh orang-orang kafir, para sahabat ada di depan menghadang panah tersebut sampai panah itu terkena kepada badan para sahabat. Itulah pembelaan kita kepada orang yang mulia di kalangan kita. Yesus ketika dikejar oleh hansip Romawi mau disalib, nolong nggak Yudas? Nolong nggak Matius, Markus, Lukas, Paulus itu? Nggak ada. Dur. Itulah yang diajarkan dalam dunia Anda, berbeda dengan dunia kita. Sekali Rasulullah bilang hancurkan, kita bersama-sama, bro. Sekali Rasulullah bilang di sana terdapat pahala, kita semangat. Itulah kesetiaan umat Nabi Muhammad. Begitu, Mas Edis. Kalau kita lihat nih ya, itulah bedanya ya, bedanya. Maksudnya Ka'bah itu aman, aman dari akidah kayak Oten itu maksudnya. Jadi Ka'bah itu aman dari akidah kayak Oten, gak ada Oten di Ka'bah itu. Kemudian ini ya, Yeremia 10 nomor 3 sampai 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu, orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Jadi berhala adalah ketika ada orang menebang kayu, lalu kayunya diperbagus, apalagi sampai dicium dan disembah. Coba kita lihat. Jor, kerjaan siapa ini saudara? Kerjaan siapa ini saudara? Ada kayu ditebang, diperbagus, dicium, kemudian diagung-agungkan. Inilah yang kata Yeremia, itu adalah berhala. Ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan itu apa bahasa Arabnya? Mubadzir. Orang yang mubadzir melakukan kesia-siaan adalah temannya siapa kata Mas Edis? Temannya setan. Berarti siapa temannya setan? Dur. Selamat datang di kebenaran saudara terkasih. Semoga Anda dijamah, dipilah, dipilih, diputar dan dicelupin oleh Tuhan. Begitu Mas Edis. Jadi bedakan
Orang yang bersemangat karena perintah dari seorang nabi, sehingga dia mati dalam medan peperangan, misalnya membela Rasulullah, dengan orang ketika melihat Tuhannya mau disalib kabur semua. Coba sebutkan satu saja ayat ketika Yesus ya mau ditangkap oleh orang Romawi, ada nggak yang bela dia? Dari murid-muridnya lalu, ayo kita berperang karena Tuhan saya mau disalib, maka saya akan membela. Ada nggak muridnya? Nggak ada. Kabur semua. Kalau Nabi Muhammad ada Khalid bin Walid, Saifullah. Ketika melihat musuh lebih banyak, apa kata Khalid bin Walid? Innan nasra laisa min adadir rijal. Kemenangan bukan karena prajuritnya banyak, tapi wa innan nasra indallah. Kemenangan dari Allah, kata Khalid bin Walid. Diar, selamat datang di kebenaran. Mati kau des. Bedes. Ini bukan Edis, bedis. Baik, ya, ini Gus Wapi ini sudah lari kemana-mana ya. Bahas apa ya? Gus Wapi, tahu Gus Anu nggak? Tahu Abu Marlon nggak? Gak kenal. Ini Abu Marlon ini seorang pengajar Islam ya. Dia ini digandrungi oleh anak-anak milenial nih. Kita dengar nih, apa kata Abu Marlon ya nih. Oke. 4 tahun berikutnya saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Apa gak kurang dengar? Volumenya saya ulang ya nih. Ya. 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari masjid. Kecil suaranya, Dis. Enggak beneran kecil. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Coba lebih didekatkan lagi ke mic-nya. Mic-nya kan di atas kayaknya itu. Bagian dari Masjidil Haram. Oke. 5. Saya ulangi nih. Kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke. Di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Dah. Oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya saya pergi lagi, Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Ya. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab. Jadi Itu video viral, Gus. Karena begini, ada satu hadis yang mengatakan, jika kamu sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka pahalanya sama seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Betul? Nah, makanya begini, Gus. Bagaimana mungkin bilang aja, Gus, sebenarnya itu adalah ilmu dagang orang Arab. Biar kalian berangkat ke sana. Ketika kalian berangkat ke sana, masuk fulus. Loh, masuk fulus. Berapa bayar visa? Berapa bayar pajak pesawat, tiket Anda itu mendarat di sana udah berapa dipalak sama pemerintah Arab Saudi. Aduh, berat sekali ini, Gus. Ini kok malah lari kemana-mana. Saya tanggapi nih. Saya tadi agak kurang mendengar. Gini ya, Gus ya, gini. Kalau misalnya Gus Wapi main ke gereja saya nih ya, nggak ada di situ patung-patung, boro-boro patung, gambar-gambar, nggak ada, Gus. Memang ada, ya. Dia mengaku dia Kristen, tapi dia begini-begini di patung-patung begitu. Di dalam, saya cuma pesan satu aja, Kamu kalau mau tentang Kristen, kamu baca Bible, jangan baca kata pendeta. Enggak. Pendeta apa ini segala macam bisa salah. Baca di dalam Bible itu. Di dalam Bible dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, di bawah bumi, di bumi, baik yang apa, segala macam. Jangan sujud kepadanya. Ada dalam Bible. Makanya saya bilang sama orang-orang Kristen, kalau kamu Kristen, jangan kamu gini-gini di patung. Itu nggak boleh, kawan. Begitu loh, jangan kamu sujud kepadanya karena Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada patung. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung maupun berang, nggak akan. Gitu loh, nggak ada kemuliaan Tuhan itu ada dalam patung, itu nggak ada, gitu loh. Nah, memang ada dulu kerub bagaimana di dalam zaman perjanjian. Tapi itu bukan patung itu, ya.
Nah, sekarang begini, Gus Wapi, jangan kamu menyerang sesuatu yang tidak saya imani. Itu namanya yang disebut dengan strawman argumen. Menyerang sesuatu yang tidak diyakini oleh lawan itu sendiri. Begitu seolah-olah kamu menyerang saya, padahal bukan itu keyakinan saya. Ya, begitu Gus Wapi. Jadi tolong fokus kepada apa yang saya imani. Saya tidak mungkin menyerang kamu, tetapi kamu memang tidak mengimani itu. Nah, tapi kalau ini kan jelas kamu imani, ini batu hitam. Nah, katanya tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Ah, ini gimana jalan ceritanya ini, Gus? Nanti katanya tidak bisa memberikan manfaat, tidak mendatangkan manfaat atau bahaya, tapi ternyata bisa menghapus dosa. Ini mana yang benar? Omongan Umar bin Khattab atau omongan Muhammad ini kok saling cakar-cakaran gitu, Gus? Ya, silakan Gus. Mungkin ini masuk sesi terakhir ya, Gus ya? Atau gimana? Oke. Atau masih lanjut terus? Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau sampean menggunakan video yang saya tidak kenal siapa dia, lalu seolah-olah mengejek kalau sholat di Masjidil Haram mendapatkan 10.000 pahala, lalu di luar Masjidil Haram mendapatkan 1. Ingat Mas Edis, Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan tempat mulia. Ingat ya, ini dalilnya ya. Ini hadis Sahih Muslim 2475. Apa kata Rasulullah di sini? La tushaddur rihal illa thalathati masajid. Janganlah kalian bepergian jauh kecuali 3 masjid. Ini yang diutamakan. Kalau sholat di sini ribuan pahalanya. 1, Masjid Nabawi. 2, wa Masjidil Haram Mekah. 3, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi bukan gara-gara Nabi Muhammad di Masjidil Haram lalu Masjidil Haram aja gitu yang dimuliakan. Tidak, tapi wa Masjidil Aqsa kata Nabi. Karena di sana juga tempat para nabi. Begitulah Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita. Bukan mendiskreditkan Nabi Ismail, meninggikan keturunan Nabi Ishak. Bukan begitu. Nabi Muhammad mengakui Masjidil Aqsa juga mulia. Sholat di sana juga dapat ribuan pahala. Begitu loh. Dor. Selamat datang di kebenaran. Kalau sampai mau pakai video kayak gitu, saya bisa Mas Edis. Pakai video. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Bukan. Oh, Bukan. jadi Ia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu. Tidak bisa. Tidak bisa. oh, yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Aduh. Ulang lagi Pak Lamsin. Yesus itu gimana, Opung? Makanya Islam tidak akan bisa memahami. Islam tidak bisa memahami. Susah. Hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti, ya. Tapi jangan Anda tidak Pak Lamsin, saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti, ya. Sebagaimana Islam tidak akan bisa mengerti, ya. Tapi kalau orang Kristen pasti langsung mengerti, ya. Jadi saya bilang juga ya, Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oh, berarti Tuhan. Bukan. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Bukan. Oh, Gimana ini? Aduh. Katanya Tuhan yang datang sebagai manusia. Manusia, bukan Tuhan, bukan. Pusing. Tahun 2025 gak selesai, saudara. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad itu, aduh, nangis ya guys, nangis ya. Jadi Nabi Muhammad itu Mas Bedes, Mas Edis ya. Masjidil Aqsa juga dimuliakan. Sholat di Masjidil Aqsa juga ribuan pahalanya. Di Masjidil Haram juga. Masjid Nabawi juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menghargai seluruh para nabi. Tidak kayak kamu Mas Edis. Keturunan Nabi Ishak dilulukan. Nabi Ismail kayak diskreditkan. Kan gimana ini? Ajaran apa itu Mas Edis? Kalau kita itu memuliakan semua. Surah An-Nisa mengatakan kita itu beriman semua. Kalau sampai kita mengatakan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kita beriman sebagian, tidak beriman sebagian yang lain, maka kata surah An-Nisa ayat 150 atau 151, ulaika humul kafiruna haqqo, mereka lah benar-benar orang kafir. Begitu. Lalu kamu mengatakan barusan bahwa katanya Hajar Aswad itu gak bermanfaat, gak berbahaya. Tapi kata Nabi Muhammad dapat menghapus. Nah, yang bikin batu Hajar Aswad mulia siapa? Nabi Muhammad. Makanya apa lafaz dari Sayyidina Umar? Kalau kamu tidak dicium oleh Nabi Muhammad, ngapain saya nyium kamu? Jadi derajat Hajar Aswad tinggi karena Nabi Muhammad.
Bukan hanya Hajar Aswad, bahkan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad pernah sholat di sana, memuliakan tempat tersebut, Mas Edis. Semuanya dimuliakan oleh Nabi Muhammad, para nabi. Gimana Mas Edis? Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan mengajarkan sesuatu yang merendahkan anak Nabi. Ingat ya, Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim, dan dia akan melahirkan bangsa yang besar. Itu tertulis dalam Bible Anda. Sekian, terima kasih. Iya, jadi gimana Gus? Masih lanjut terus kita ngobrol-ngobrol santai? Kita buka dengan sesi santai, tanya jawab. Terserah sampean. Boleh, kita buka sesi santai saja ya, jangan 5 menit. Kalau begitu kita mungkin kelamaan nunggunya. Oke, baik. Bukan, mau lanjut lagi nggak apa-apa. Kalau dibilang kewalahan gitu nggak apa-apa. Mau dibikin lagi 5 menit. Atau nggak apa-apa. Mau dibikin 5 menit seperti biasa nggak apa-apa. Mau dibikin santai, bukan karena kewalahan gitu loh. Biar kita ganti mode gitu loh. Menyebutkan keturunan Ismail. Ya kan? Kenapa itu Gus kira-kira Gus? Al-Quran bukan catatan sipil, bro. Tapi bukan kenapa kok sipil. Iya, tapi kenapa kok di lain pihak dia menyebutkan keturunan Ishak? Karena Nabi Ishak keturunannya banyak yang jadi nabi. Selesai kan? Nah, keturunan Ismail ada nggak jadi nabi? Hanya Nabi Muhammad. Nah, masalahnya saya udah cari Gus. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Al-Quran, saya kan sudah mengatakan Mas Edis, bahwa konfirmasi Anda harus menuntut letter leg dalam Al-Quran, itu kalau dikembalikan kepada Bible Anda pusing juga nanti, gitu loh. Jadi, jangan menuntut sesuatu yang memang sudah tidak ada, dan itu standarnya adalah standar Anda sendiri. Begini Gus Wapi, begini Gus yang terhormat. Begini Gus. Anda kan begini kan, tunggu dulu. Saya kan minta bahwa Nabi Muhammad tertulis sebagai keturunan Nabi Ismail. Padahal Anda pakai Quran. Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri mengatakan Innallaha astofani. Aku dipilih oleh Allah dari keturunan Ismail. Nah, kamu gak percaya makanya tadi saya bilang kan, itu kan di luar Al-Quran. Betul? Loh, Al-Quran datang kepada siapa? Nabi Muhammad kan? Begini Gus, makanya pelan-pelan, sabar dulu Gus, sabar. Tadi kan saya tanya, Gus, kenapa sih kalau waktu kita baca Quran, kok Quran itu, dia itu nggak pernah membahas keturunan Ismail? Yang tadi Gus Wapi bilang, oh karena nabi-nabi itu banyak yang dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Ismail nggak ada, yang ada cuma Muhammad. Nah tapi nggak ada ayatnya bahwa Muhammad itu keturunan Ismail di dalam Quran. Bro, betul nggak? Harus tertulis di dalam Al-Quran? Karena umat muslim mengklaim bahwa Muhammad keturunan Ismail berdasarkan hadis itu. Tertulis di Al-Quran itu apa standarnya kamu? Gini loh Gus, karena masalahnya Allah itu berfirman kepada keturunan. Saya mengatakan tidak ada pencatatan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Tidak ada dalam Al-Quran. Terus masalahnya buat kamu apa? Kalau saya kembalikan nih, buang semua perkataan orang-orang dalam Bible, sebutkan keturunan Yesus sampai Ishak. Ada nggak perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan dari perkataan orang, murni perkataan dari Bapa Allah, sama-sama perkataan firman. Gimana? Ini masalahnya gini loh Gus. Kalau seseorang mengklaim, kalau seseorang mengklaim, maka itu dipertanyakan. Kalau seseorang nggak mengklaim, nggak usah dipertanyakan. Nah, bedanya begini bro, kalau Al-Quran itu lebih fokus kepada ajaran, dan kalau mau Anda gak terima terserah. Tapi kalau saya kembalikan standar itu, Anda juga gak akan bisa jawab. Contoh, ini ya, kalau kita bawa seperti ini, silsilah Yesus misalnya. Ya. Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Al-Quran gak pernah seperti ini. Kira-kira dan menurut anggapan orang, gak ada di Al-Quran kayak gini, bro. Ada di Quran begitu ada. Ada nggak? Mas, ada kata kira-kira dalam Al-Quran bahwa ketika membahas keturunan, ini adalah anggapan orang. Kata kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira menurut Al-Quran? Menyebutkan keturunan ya, itu hanya kira-kira. Sekarang Gus Wafi sudah kata kira-kira ada loh dalam Quran. Masalah keturunan bro yang saya bahas, kan kita bahas keturunan. Masalah keturunan gimana? Sekarang tadi katanya kira-kira. Ini kan anggapan orang, ya anggapan orang kata Lukas. Di Quran juga ada anggapan orang. Masalah keturunan ada. Loh, katanya anggapan orang. Ada anggapan orang? Kalau anggapan orang ya ada dalam Quran.
Nah, Al-Quran nggak Poinnya- pernah ngeklaim kayak gini, Dis. Coba saya tanya, siapa orangnya ini? Kan Lukas bilang anggapan orang. Orangnya siapa ini? Nah, ini pertanyaan yang salah, Gus. Lu pertanyaan salah. Enggak, Giliran kalau kamu kalau nggak buat bisa pertanyaan jawab, bukan begitu pertanyaannya caranya. salah. Begini Gus ya, begini. Gini. Kata orang, siapakah aku ini? Nah, poin Yesus itu bukan siapa orang-orang itu namanya Udin, Joko, Tony, bukan begitu, Gus. Nah, seperti ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, poinnya Lukas itu bukan ini orang-orang ini namanya Udin, Joko, bukan itu. Kita kalau diskusi kayak begini ya repot kita, Gus. Nggak akademis lagi. Sama, Bro. Nah, Kita kalau diskusi menggunakan standar Anda minta Enggak, harus saya tertulis. justru gini loh, Gus. Susah. Saya justru menggunakan standar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Allah berfirman kepada keturunan-keturunan dari Ishak. Buktinya Allah berfirman kepada anaknya Ishak, yaitu Yakub. Betul Mana nggak? standar Al-Quran mengatakan juga harus tertulis keturunan Ismail? Kan nggak ada. Apakah semua keturunan Nabi disebutkan? Kan enggak. Bukan, gini loh Gus, gini. Oke, gini aja lah poinnya lah. Anda setuju nggak bahwa Al-Quran memutuskan keturunan Ismail? Tidak mencatat keturunan Ismail, setuju nggak? Memang, nggak mencatat memang. Nah, ada apa? Ada apa? Ya kenapa, Bro? Nah, ini yang Muslim tidak ketahui Bro, karena Tuhan tidak. Sebentar, Gus, sebentar. Ini saya masukkan dulu poin saya. Maksudnya begini, kamu kan mau menframe Bukan, seolah-olah, poinnya gini. Bahwa Gini, poinnya gini. adalah bahwa Tuhan tidak menjanjikan keselamatan itu datang dari keturunan Ismail. Wah, nada seperti itu. Nggak, itu Oke, kan kalau kelemahan begitu kamu sebutkan itu. nabi, Mana sebutkan ada. nabi yang Allah berfirman kepadanya dari garis keturunan Ismail. Siapa Ya, namanya? Tunggu dulu. Saya ambil Quran nih. Nih, coba sekarang. Silakan. Nih ya. Ini loh tujuan Allah menceritakan orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Nih. Hmm. Ya. Hmm. Ini surah, coba buka sampean surah Hud ayat 120. Takut saya dikira ngarang. Surah Hud, ayat 120. 120. Bentar, Hud 120 ya. Hud. Kita ngobrol santai ya teman-teman ya, biar nggak ini santai-santai aja. Hud 120. Sambil teman-teman juga tiduran, bagi yang udah ngantuk juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift ya. Hud 120 saya bacakan di sini bahasa Indonesianya. Ya. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oke, saya terjemah pelan-pelan ya, sesuai dengan terjemahan yang kamu baca. Silakan, Wakullan dan seluruh nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Berarti Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad ini. Antara Allah dan Nabi Muhammad. Nakusu kami Ya. ceritakan alaika kepadamu Muhammad min amba'ir rusul, dari rasul-rasul terdahulu, yang tujuannya manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dengan cerita itu akan meneguhkan hati Nabi Muhammad. Nah, wes. Ya. Sekarang saya tanya, dari keturunan siapakah para nabi banyak dilahirkan? Kan Nabi Ishak tuh. Betul. Berarti wajar kalau Al-Quran menceritakan banyak dari keturunan Nabi Ishak. Karena tujuan Allah, ini ya, tujuan Allah apa? Menceritakan cerita Nabi terdahulu. Dan Nabi terdahulu rata-rata dari keturunan Nabi Ishak. Maka pantas Allah ceritakan. Kenapa Nabi Muhammad tidak diceritakan? Karena konteksnya Al-Quran langsung ngomong kepada Nabi Muhammad, bro. Baik. Gitu loh. Ini Allah langsung cerita. Masa Nabi Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad? Kan gak Baik. fair gitu loh. Baik. Saya Paham tanggapi nggak? Gus ya. Oke, paham. nggak sih? Saya tanggapi. Nah, Saya tanggapi gitu Gus, loh. saya tanggapi. Kita ngobrol santai nih Gus. Gini, Anda kan saya anggap orang yang ya sedikit ngerti Al-Quran lah ketimbang muslim-muslim yang lain. Gini Gus, kita tahu kan bahwa Muhammad itu kan orang Arab. Dan yang bilang orang Arab Madura ini, siapa? dan orang Arab ini dia nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Taurat, kemudian nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu lah bahwa ada Musa, ada Isa, ada Daud. Mereka kan nggak pernah tahu itu karena itu kan hanya ada dalam kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani, betul nggak? Oke. Nah, bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad dan ingatlah ketika Isa berkata, loh, harusnya ini secara logis waktu saya baca, kan umat muslim kan mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Harusnya Ya. Muhammad bingung dong. Ingatlah ketika Isa berkata. Ngapain saya disuruh-suruh ingat Isa pernah berkata? Itu kan ibarat gini Gus, ibarat kita gini. Kita pergi ke pedalaman Afrika yang masih gitu kan? Ya kan? Nah,
Ketika kita pergi ke pedalaman Afrika, ketemu sama orang yang begitu, mereka nggak tahu tuh Musa siapa, nggak pernah tahu Daud tuh siapa, nggak pernah tahu Salomo tuh siapa. Terus kita bilang begini, hai, ingatlah ketika Salomo berkata, pastinya dia nggak nyambung lah Gus. Dia bilang, Salomo tuh siapa? Pasti harusnya dia ngomong gitu. Makanya ini saya curiga Gus gini. Saya pernah menulis satu buku. Sayang sekali waktu itu Gus Wapi belum ada di dunia perdebatan. Gus Wapi kan baru muncul nih. Dulu waktu itu masih ada Juma ini. Saya bagi-bagi itu bukunya. Saya cetak 1000 buku. Saya bagi-bagi sama orang-orang Islam. Yusuf PI termasuk dapat itu. Tanyain aja sama dia. Nah, waktu itu saya bilang gini di buku itu, sebenarnya siapa audiens Al-Quran ini? Karena Al-Quran berkata, ingatlah ketika Isa berkata, ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika... Seolah-olah audiens Al-Quran itu adalah orang-orang yang familiar terhadap tokoh-tokoh ini. Makanya saya curiga, ini audiens Al-Quran ini pasti dia itu orang Yahudi dan Nasrani. Nggak mungkin audiens Al-Quran itu orang yang nggak familiar. Ada yang ngelaporin saya.